Shalom para wanita hebat di Gia Condrokusumo. Hari ini kita akan lakukan ibadah online. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah ini. Sore hari ini kami bisa berkumpul di jaringan online untuk beribadah bersama-sama. Urapi hamba-Mu sehingga hamba-Mu bisa menjadi saluran firman Tuhan, sehingga setiap wanita Kristen yang mendengarkan ini, mereka mendapat berkat dari firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sekali lagi shalom. Saya tahu pada kaget semua, kenapa PWK, Persekutuan Wanita Kristen. Kenapa yang muncul wajah seorang pria dengan kumis dan jenggot ya? Maafkan ya. Karena memang saya bukan suatu masalah kalau saya menyampaikan firman Tuhan untuk PWK ya. Karena itu kita mau belajar satu tokoh di dalam Alkitab ya, yang tentunya wanita bukan pria ya. Dan ketika kita belajar di bulan Agustus ini, tentu ini tidak terlepas dari yang namanya kemerdekaan. Bulan Agustus tidak terlepas dari yang namanya pahlawan ya. Karena itu hari ini kita mengupas satu tokoh pahlawan wanita yang tertulis di dalam Alkitab. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Esther ya. Sebelum masuk ke Esther, cerita Esther, saya akan cerita dulu backgroundnya supaya kita mengerti. Ini cukup panjang, mulai dari pasal 1 dan seterusnya, tapi untuk mempercepat ya, pasal 1 dan pasal 2 saya ceritain dengan bahasa saya. Jadi kurang lebih begini, jadi pada waktu itu ada raja yang namanya Ahasiweros. Raja Ahasiweros ini raja yang sangat berkuasa, dan pada suatu hari dia mengadakan pesta. Dan pesta ini dihadiri oleh teman-temannya, sahabatnya, anak buahnya. Dan satu kali dia dalam pesta itu dia memanggil ratunya. Ya, ratunya adalah namanya Ratu Wasti. Ya, Ratu Wasti ini dipanggil. Ya, rupanya Ratu Wasti ini nggak mau datang, gitu ya. Padahal si Raja Ahasiweros ini udah pengen pamer bahwa ratunya ini paling cantik sedunia, gitu ya. Tapi rupanya si Ratu Wasti ini nggak mau datang dipanggil oleh raja. Ini perkara serius ya. Karena itu raja kemudian dia berkonsultasi dengan para penasehatnya, dan mereka katakan ini nggak bisa dibiarin raja. Kalau begini terus repot, nanti semua istri-istri nggak tunduk sama suami. Ya. Kemudian raja setuju, dibuatlah aturan, dan intinya adalah Ratu Wasti ini diturunkan. Jadi dia tidak lagi, gelar ratunya dicopot gitulah ya. Si Ratu Wasti ini kemudian sudah tidak lagi menjadi ratu. Nah, kemudian si raja ini akhirnya nggak punya ratu dong ya. Raja ini jomblo ya. Kejora, kelompok jomblo ceria ya. Si raja ini jadi masuk kejora nih. Nah, ketika raja ini jomblo sendiri, nggak ada ratu, kemudian para penasehatnya memberi ide, gimana kalau kita mencarikan raja seorang ratu yang baru ya. Kemudian dikumpulkanlah semua wanita-wanita yang cantik-cantik untuk kemudian dipilih menjadi ratu. Oh ya, jadi ini ada pemilihan ratu, begitulah ya. Nah, kemudian aturannya adalah mereka semua ada di sebuah seperti rumah lah ya, kayak rumah persinggahan untuk para gadis-gadis ini yang dikepalai oleh Hegai. Nah, si Hegai ini yang ngurusin ini itu ya. Nah, salah satu aturan adalah begini ya. Setiap malam ada satu wanita yang akan menghadap Raja Ahasiweros. Ya, dan wanita ini sudah dipersiapkan betul-betul selama 12 bulan, bayangin ya. Dia dikasih wangi-wangian dan lain sebagainya. Pokoknya dipersiapkan selama 1 tahun, baru dia menghadap raja. Ya, pada malam hari dia menghadap raja dan pulangnya pagi hari. Nah, aturannya begini. Ketika si wanita ini menghadap raja, dia hanya punya kesempatan 1 kali. Ya. Nah, kalau raja berkenan sama dia, ya, maka
dia berhak untuk ketemu raja lagi. Tapi itu kalau raja berkenan. Kalau raja memanggil dia dengan namanya, nah berarti ini rupanya rajanya mulai jatuh cinta ya. Tapi kalau enggak ya sudah selesai, 1 hari selesai. Ya besok ganti orang lagi. Enggak boleh dia datang menghadap raja 2 kali ya. Terus yang kedua adalah ketika dia mau masuk menghadap raja Ahasiweros, apapun yang diminta oleh si gadis itu akan dipenuhi. Contoh maksudnya ya, contoh misalnya nih, misalnya, wah nggak enak juga ya, masa saya, tapi nggak apa-apa lah. Misalnya saya wanitanya gitu ya, saya wanitanya, saya mau ketemu sama raja malam ini jadwal saya malam ini gitu ya. Saya pengen pakai anting-anting yang beratnya 0,5 kilo, boleh ya. Saya mau pakai lipstick warnanya orange, boleh. Saya mau pakai apa ini yang buat ngegambar alis tuh ya, alisnya saya pengen warnain warna biru dongker, boleh ya. Dan itu semua harus dipenuhi oleh Hegai sebagai pengatur ini semua. Nah kemudian mau bajunya seperti apa, desainnya siapa yang mendesainnya, siapa, terserah, pokoknya semua dipenuhi. Baru si gadis ini ketemu dengan si Raja Ahasiweros ya. Jadi seperti itu mekanismenya. Nah yang menarik adalah, coba kita baca dari Ester pasal yang kedua, ayat yang ke-12 ya. Saya akan bacakan. Ester 2 ayat 12 dan seterusnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, bayangin ya. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Ayat 13. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Ini tadi saya cerita ya. Ayat 14, pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Sasgas, sida-sida raja penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan. Nah, yang menarik ayat 15. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, ini yang menarik ya. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun, dia nggak pengen apa-apa selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihatnya. Semua gadis ketika dia mau masuk menghadap raja, mereka, wah saya lihat di internet baju model gini bagus, dia pengen pakai. Saya lihat di internet ada sepatu model begini, bagus, saya mau pakai. Ini yang dilakukan wanita-wanita lain, gadis-gadis lain. Tetapi Ester, dia nggak minta apapun, tapi yang menarik, dia pakai apa yang dianjurkan oleh Hegai. Ini memang logika yang masuk akal. Kenapa? Yang tahu selera raja siapa? Hegai. Hegai sudah jadi anak buahnya raja, dia tahu selera raja itu seperti apa, gitu ya. Sehingga ketika Ester, bahasa Inggris kunonya, pasrah bongkoan sama Hegai. Udah deh, terserah kamu Hegai. Mau didandanin baju warna apa, model apa, saya nurut. Sepatu model apa saya nurut, ya. Tapi rupanya ini kuncinya. Kenapa? Karena Hegai tahu betul seleranya raja itu seperti apa, ya. Itu ketika Ester lakukan apa yang dianjurkan oleh Hegai,
Ester lah yang terpilih menjadi ratu di antara puluhan ribuan gadis yang dikumpulkan pada waktu itu. Sama halnya dengan para wanita, ketika engkau mau dirimu diterima sebagai ratu di keluargamu, sebagai menjadi ratu bagi suamimu, sebagai ratu bagi anak-anakmu, jangan berpikir apa yang Anda mau. Aku pengennya gini, suamiku harus ikut. Aku pengennya gini, anak-anakku harus ikut. Aku pengennya begini. Kalau engkau hanya memikirkan apa yang kau inginkan, gak cocok bro. Sis. Karena ini PWK ya. Gak cocok sis. Yang cocok apa? Apa sih yang suamimu mau? Ya. Apa sih yang anak-anakmu mau? Apa yang anak-anakmu butuhkan? Apa yang suamimu butuhkan? Apa yang Tuhan minta kamu lakukan? Ketika kamu semakin menghilangkan keakuan, maka engkau akan semakin seperti Ester. Engkau akan menghadap Raja Ahasiweros dan menjadi ratu di hatinya. Sama halnya untuk sister-sister para wanita Kristen yang sedang menyaksikan video ini. Ketika engkau lakukan apa yang diingini oleh suamimu, apa yang dibutuhkan oleh anak-anakmu, apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu, maka engkau akan menjadi ratu di rumahmu masing-masing. Ya. Yang kedua kita langsung loncat ke pasal 5. Ya, ini juga ceritanya panjang, tapi intinya kita tahu pasal kelima bicara tentang bagaimana Ester mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan bangsanya. Saya tahu dan saya yakin tidak mungkin Ester bisa lakukan hal yang besar begitu kalau dia tidak menjadi seorang ratu. Kalau dia hanya wanita biasa, tentunya siapa yang mau mendengar suaranya? Tetapi karena si Ester ini menjadi seorang ratu, maka dia bisa mempengaruhi Ahasiweros untuk menyelamatkan bangsa Israel dari pemusnahan pada waktu itu. Dan itulah mengapa kitab Ester selalu dirayakan di Israel, yaitu dari Raya Purim namanya ya. Dan mereka membaca kitab Ester setiap malam untuk mengenang kisah Ester, seorang pahlawan wanita. Kembali ke masalah ini, bagaimana Ester ditempatkan sebagai ratu, ternyata Tuhan punya maksud. Ya. Setiap kita ketika kita diberi berkat, diberi posisi, ketika engkau seorang ibu yang dihormati oleh anak-anakmu, disayangi dan dikasihi oleh suamimu, tidak berhenti sampai di situ. Tuhan menempatkanmu supaya engkau bisa menjaga keluargamu tetap pada rel yang benar. Ya. Kalau engkau sudah nggak dianggap, maaf ya, engkau bukan ratu di keluargamu, engkau ngomong apa aja juga nggak digubris. Tapi Tuhan punya rancangan ketika engkau jadi ratu, ketika anak-anakmu mendengarkan engkau, jangan engkau kompor-komporin anakmu untuk musuhin bapaknya. Ya, banyak sekarang ya ibu-ibu ngomporin anaknya supaya anaknya tidak suka dengan ayah mereka. Aduh, ya itu salah. Bukan itu maksud Tuhan menempatkan kamu menjadi ratu di keluargamu. Bukan itu maksud Tuhan menempatkan engkau jadi teladan bagi anak-anakmu. Ketika engkau menjadi teladan bagi anak-anakmu, selamatkanlah anak-anakmu. Ya, berikan pendidikan yang baik, pengetahuan yang baik, takut akan Tuhan, itu tugasmu juga. Bahkan ketika engkau menjadi ratu yang dikasihi oleh suamimu, engkau pun bisa memberi masukan yang baik kepada suamimu. Engkau bisa mengarahkan suamimu ke jalan yang benar. Mungkin suamimu termakan hasutan orang, engkau bisa, bahasa Jawa kunonya, ngeyem-ngeyemi. Ketika suamimu mulai berpikir yang di luar jalur Tuhan, engkau bisa mengembalikan suamimu. Tentu itu tugasmu, sekalipun nyawamu taruhannya. Ester nyawanya taruhannya. Kalau Raja Ahasiweros tidak menerima dia ketika dia menghadap, Ester selesai. Ya, tetapi waktu itu
Ahasiweros menerima Ester, dan Ester bahkan dikatakan, separuh dari kerajaanku engkau minta, aku akan berikan. Tetapi Ester ingin bangsanya diselamatkan. Inilah tugas seorang wanita. Dan juga terlebih khusus spesifik tugas seorang istri. Memang kepala rumah tangga adalah suami, tetapi lehernya itu istri. Ketika engkau menjadi istri yang cakap, ke arah mana suamimu memandang, itu ada di tanganmu. Maka dari itu, jadilah penolong bagi suamimu, jadilah ibu yang baik bagi anak-anakmu, seperti Ester, sehingga engkau akan menjadi pahlawan yang luar biasa di dalam keluargamu masing-masing. Untuk yang belum punya suami, biarlah firman Tuhan ini menguatkan engkau, sehingga ketika engkau suatu hari menjadi seorang istri, engkau tahu harus berbuat seperti apa. Terus andalkan Tuhan, dan Tuhan akan membawamu semakin naik, dan di atas nanti Tuhan sudah punya tugas untuk engkau. Tuhan memberkati. Saya mau kita berdoa, tapi saya teringat satu namanya Jason. Jason ini cucunya Bu Yamte. Kita mau doakan Jason juga, karena Jason hari ini ulang tahun. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Ampuni kami Tuhan ketika para wanita yang mendengarkan channel ini selalu berpikir apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, apa selera mereka. Tetapi hari ini Engkau ingatkan bahwa yang penting bukan selera kita, tetapi yang penting bagaimana selera suami, bagaimana keinginan suami, bagaimana kebutuhan anak-anak, dan tentunya bagaimana perintah Tuhan. Biarlah ibu-ibu, para wanita, gadis-gadis semakin mengurangi keakuannya dan semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi ratu-ratu di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah ketika para wanita bisa menjadi ratu di lingkungan mereka, mereka bisa membawa keluarga mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Jason yang pada hari ini berulang tahun, di usianya yang sangat muda. Biarlah Engkau yang terus rajut masa depan untuk Jason, sehingga setiap hari, setiap waktu, Jason bisa berkembang menjadi anak yang semakin takut akan Tuhan, semakin hormat kepada orang tua, tunduk kepada orang tua, dan kami yakin dan percaya Jason akan tumbuh menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah firman ini terus ada di hati kami masing-masing, tumbuh dan berbuah pada waktunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.